Ternyata di depan gapura, tempat masuknya desa saudaranya Nita, di situ juga berdiri wanita berkebaya. Selamat datang di channel Jagat Misteri yang memuat konten cerita mistis di seputar kita. Saat ini saya akan membawakan cerita pengalaman seram saya saat perjalanan mengantar seorang teman. Sebelum saya lanjutkan cerita horor ini, jangan lupa like, subscribe, and comment di bawah ini agar saya lebih semangat lagi dalam membuat konten cerita mistis ini. Oke guys, tidak usah berlama-lama, kita lanjut aja di cerita misteri ini. Hari itu adalah hari Senin malam. Kami bertiga, sebut saja Nita, Paijo, dan aku sendiri. Kami adalah sahabat yang baik. Saat temanku Nita mengajak untuk takziah atau melayat ke rumah saudaranya di suatu daerah terpencil yang ada di pinggiran Jawa Tengah, saya dan Paijo langsung mengiyakan karena kami bertiga kemana-mana juga biasa bersama. Saat itu kami berangkat menggunakan mobil. Kami berangkat sekitar jam 10 malam. Karena Nita juga mendapat kabar kalau saudaranya meninggal pada malam itu juga. Awalnya perjalanan kami mengalami sedikit hambatan karena mobil yang kami pakai mengalami bocor ban. Ya, tapi masih untung, masih dekat dengan desa, jadi suasananya masih dibilang nyaman. Untung kita masih di sini, celetuk temanku Nita. Awalnya saya tidak tahu kalau jalan yang akan kami lewati harus melewati hutan jati. Tapi tak apalah, pikir saya dalam hati. Setelah kami mengganti ban, kami terus melanjutkan perjalanan kami. Di dalam perjalanan seperti biasa, kami bercanda, kami bernyanyi-nyanyi, kami berceloteh bersama tanpa memiliki beban apapun. Saat itu, jam di dalam mobil kami menunjukkan jam setengah
12 malam. Suasana di dalam perjalanan pun sunyi. Hanya suara kita yang masih terdengar ramai di dalam mobil. Dan perjalanan pun akhirnya masuk di dalam hutan jati. Dan saat itu juga Pak Ijo bilang, hati-hati bro, jangan sampai kau mengantuk ya. Aku langsung menjawab, ya enggak lah, kalau ngantuk kan ada kamu yang mau gantiin celotehku. Ternyata jalanan yang kami lewati, di pinggir-pinggir jalan masih banyak material, karena jalan yang kami lewati masih dalam tahap perbaikan. Kami susuri jalan dengan kesunyian malam. Akhirnya tiba di jembatan yang kecil yang sedang diperbaiki. Dengan hati-hati aku mengendarai mobil tersebut, karena di luar pun kabut tipis sedang menyelimuti mobil kami. Klakson mobil aku bunyikan, tanda aku permisi mau lewat. Tanpa diduga, kami berdua, aku dan Pak Ijo, melihat sesosok wanita parubaya yang mengenakan kebaya dan menjinjing tas kecil beserta tas besar yang ada di bawahnya. Akhirnya kami dan Pak Ijo bertatap-tatapan. Siapa itu, Jo? Kenapa ya? Kok ada orang di situ? Pak Ijo pun hanya menganggukkan kepala. Terlihat raut wajah takut di wajahnya. Udahlah, kita nggak perlu bahas hal-hal yang nggak penting, jawab aku. Tiba-tiba Nita pun tanya dari belakang tempat duduk yang aku tempati. Emang lihat apa bro? Tanya Nita. Enggak ada apa-apa. Udahlah, nggak usah dipikir. Akhirnya kami meneruskan perjalanan itu, menerobos kesunyian malam. Tak ada satu orang pun yang lewat jalan tersebut. Hanya mobil kami yang melewati hutan jati tersebut. Akhirnya kita kembali lagi bercanda, bergurau, bercerita. Tidak lama dari kejadian tersebut,
kami mencium bau bunga melati yang ada di dalam mobil. Seketika itu, Nita bertanya, "Oh, apa ini? Wangi banget ya. Emang kamu bau parfum apa, Jo?" tanya Nita. "Enggak, aku enggak bau parfum apa-apa." Akhirnya kami bertiga saling berpandang-pandangan sambil meneruskan perjalanan yang kami lalui. Ternyata di dalam mobil tersebut, harum bunga melati semakin memekat. Entah apa lagi ini, pikirku, sambil berdoa dalam hati. Ya Tuhan, lindungilah perjalanan kami. Akhirnya Pak Ijo dan Nita pun juga merasakan hal yang sangat tidak enak di dalam mobil tersebut. Tapi aku terus membawa mobil melaju hingga sampai desa yang akan kami tuju. Jalan yang masih bergelombang, masih banyak material yang ada di pinggir-pinggir jalan, menjadikan perjalananku semakin terhambat. Tanpa aku sadari, ternyata di depan ada beberapa pohon bambu yang tahu-tahu roboh hingga mau menutupi jalan yang akan kami lewati. Dan seketika itu, dengan refleks aku mengerem. Astagfirullahaladzim. Kenapa ini, Jo? Ada bambu yang ada di depan pada rubuh semua. Udah, kita terus saja. Nita dari belakang berteriak. Akhirnya aku memberanikan diri menancap gas perlahan-lahan, menerobos pohon bambu yang menutupi sebagian jalan yang akan kami lewati. Di sana kami semakin takut dengan kejadian-kejadian aneh seperti ini. Akhirnya kami pun bisa menerobos pohon bambu tersebut. Perjalanan kami lanjutkan, walaupun perlahan, namun pasti. Semoga kita tidak diganggu lagi ya, bro, kata Pak Ijo. Oke, jangan banyak mikir yang macam-macam. Yang penting kita jalan aja. Insya Allah kita selamat. Akhirnya beberapa saat kemudian kita keluar dari
hutan jati tersebut. Setelah itu Anita bilang, "Ini sebentar lagi kita masuk ke desa saudaraku, bro. Hati-hati, gak usah terlalu kencang. Sebentar lagi kita akan sampai," kata Anita. "Oke, terus sebelah mana, Nit? Apa masih lurus?" tanyaku. "Enggak, itu di depan udah ada pertigaan, kamu ambil kanan aja." "Oke ya, aku tahu itu pertigaan. Oke, aku akan belok ke kanan." Setelah aku belokkan mobil ke kanan ke arah jalan kecil, ternyata di depan sudah kelihatan gapura yang besar. Dan lagi-lagi, "Hah? Astagfirullahaladzim!" spontan aku menyebut. Ternyata di depan gapura, tempat masuknya desa saudaranya Nita, di situ juga berdiri wanita berkebaya. Lagi-lagi dia menjinjing tas kecil dan bawa tas besar yang ada di bawah. Tapi dia tidak menunjukkan mukanya. Lagi-lagi dia tertunduk. Tanpa disadari, Nita berteriak, "Bule! Bule!" Seketika itu, aku dan Pak Ijo saling bertatapan muka. Dan Pak Ijo bertanya pada Nita, "Bule? Bule siapa, Nit? Katamu bulemu udah meninggal ya? Kenapa ada di situ?" "Iya Jo, betul, itu buleku," jawab Nita. Saya semakin gak karuan bawa mobilnya. Saya bertanya-tanya, siapa sebetulnya wanita tadi? Akhirnya kita sampai di rumah saudara Nita. Di depan masih ada tenda, masih ada kursi-kursi, dan ada beberapa orang yang masih terjaga. Akhirnya kita turun dari mobil dan kita dipersilahkan untuk masuk. Akhirnya saya dan Pak Ijo ada di luar dan Nita pun masuk ke dalam. Saya sendiri nggak tahu kenapa sampai 2 kali dan ada beberapa kejadian yang mengganggu perjalanan kita ke rumah saudaranya Nita. Akhirnya aku dan Pak Ijo hanya berdiam diri. Sambil menunggu Nita keluar. Tak beberapa lama dari situ, Nita pun keluar dengan omnya. Omnya menyapa kami
memberi salam hangat kepada kami dan mengucapkan banyak terima kasih karena Nita sudah diantar ke rumah mereka. Demikianlah cerita horor misteri kali ini. Semoga Anda tidak mengalami